Halo semua, selamat datang di aplikasi Let's See. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai pemrograman C. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses pembuatan program agar dapat dijalankan oleh komputer, yang tentu saja fungsinya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Proses pembuatan program ini membutuhkan satu bahasa pemrograman. Lalu, apa itu C? C adalah salah satu bahasa pemrograman. Bahasa yang kita pakai sehari-hari tidak dimengerti oleh komputer, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. C merupakan salah satu bahasanya. Bahasa C ini dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories. Bahasa C bersifat fleksibel, di mana kita dapat mengembangkan berbagai macam aplikasi seperti sistem operasi, word processor untuk pengolah kata, spreadsheet untuk pengolah angka, dan compiler suatu bahasa pemrograman. Apakah hanya itu? Tentu tidak. Dengan bahasa C, kita dapat membuat berbagai jenis aplikasi lainnya. Standar bahasa C yang asli adalah Unix. Sistem operasi dan seluruh program aplikasi Unix yang esensial dibuat dalam bahasa C. Program C membutuhkan proses kompilasi sebelum menjalankan program. Kompilasi, apa itu? Kompilasi adalah proses menerjemahkan program yang dibuat ke dalam bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh mesin. Lalu, bagaimana cara kompilasinya? Jika kalian menggunakan sistem operasi Linux, maka perintah yang dapat digunakan adalah gcc yang merupakan perintah untuk proses kompilasi, minwall yang berguna untuk menampilkan warning, mino file hasil kompilasi, dan file programnya. File hasil kompilasi bersifat executable, yaitu siap dijalankan. Siap dijalankan oleh siapa? Ya tentu saja oleh komputer. Dan file program C biasanya berekstensikan .c yang merupakan nama file yang berisi program kita. Lalu, bagaimana cara menjalankan file executable tadi atau file hasil kompilasi tadi? File tersebut dapat dijalankan dengan perintah // yang merupakan perintah untuk menjalankan program. Lalu, nama file hasil kompilasinya. Ini adalah cara menjalankan di OS Linux, jadi jangan sampai salah. Lalu, bagaimana struktur program C? Apa-apa saja yang harus ada dalam program C? Berikut adalah strukturnya. Bagian yang diberi lambang ini, slash bintang, dan diakhiri bintang slash adalah bagian komen yang merupakan penjelasan tentang kode yang kita buat. Contohnya adalah komen yang ini. Ini adalah penjelasan tentang nama program yang kita buat. Sedangkan komen yang ini menjelaskan nama library yang kita gunakan, yaitu di sini stdio. Library stdio.h ini telah menyediakan fungsi input dan output. Pada program contoh ini, fungsi yang digunakan adalah fungsi output, yaitu printf. Printf ini berfungsi untuk mencetak ke layar monitor, makanya dia disebut output. Dan bagian utama dalam pembuatan program C adalah bagian yang ini. Ya, fungsi utama. Dalam fungsi utama inilah kita mengetikkan kode-kode tertentu sehingga keluaran dari program sesuai dengan keinginan kita. Bagian yang ada di dalam fungsi utama ini
dikenal dengan pernyataan atau statement. Kembali diingatkan, jangan lupa menambahkan komen di setiap program yang kalian buat. Ingat, komen berada di dalam tanda slash bintang, bintang slash. Lalu, ini adalah penjelasan ringkas tentang program yang telah kalian lihat tadi. Yang pertama adalah INT main. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, INT main ini menyatakan program utama atau fungsi utama. Lalu, printf ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya juga, fungsinya adalah untuk menampilkan kata atau kalimat di layar monitor. Fungsi printf ini terletak pada library stdio. Jadi, jangan lupa menambahkan library stdio ini. Bagaimana cara penambahannya? Cara penambahannya dapat dilakukan dengan tanda berikut, yaitu pagar, kata include, dan tanda kurung ini, serta di dalamnya berisi nama library yang akan kita gunakan. Karena kita menggunakan printf, maka library yang digunakan adalah stdio. Maka di dalam tanda kurung ini diberikan stdio.h. Lalu printf ini merupakan pernyataan yang di dalam fungsi ini terdapat kalimat yang ingin kita cetak di layar monitor. Contoh untuk program ini yang ingin ditampilkan adalah hello world. Maka di dalam tanda kurung ini dituliskan hello world. Lalu terdapat return null. Bagian ini menyatakan akhir dari program. Sehingga jika kalian telah bertemu dengan return null, ini berarti program telah selesai. Nah, bagaimana? Sudah mengerti bukan tentang pemrograman C? Strukturnya, cara menulis programnya? Jadi sekarang silakan kerjakan contoh soal dan latihan pertama kalian. Selamat mencoba!